Itu tadi satu pembuka ya video yang saya ingin mengajak teman-teman semua bagaimana kebutuhan akan penguatan infrastruktur untuk perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat. Tolong slide saya. Kalau kita flashback tentang bagaimana latar belakang dari ini juga ya, yang tadi teman-teman pasti bisa membedakan, yang tadi adalah aduan dari masyarakat karena terkena berbagai skema penipuan ilegal. Nah ini adalah yang untuk korban ya, konsumen-konsumen yang kemudian menjadi korban dari PUJK ya, karena adanya mungkin pelanggaran kondak dan lain-lain. Ini adalah saya ambil dari potongan-potongan berita yang dari teman-teman semua, yang tentu saja teman-teman ini merupakan satu corong kepada masyarakat dan juga kepada regulator dan semua pihak, bagaimana berita-berita negatif ini bisa mengikis kepercayaan konsumen. Ini kalau kita lihat bagaimana nasabah itu sampai mengadu kepada Bapak Presiden ya, sampai kemah di OJK dan lain-lain. Kemudian bagaimana hampir setiap hari kita mendengar berita tentang debt collector yang melakukan kekerasan ya, perusahaan pembiayaan kemudian mengatakan oh itu dari pihak ketiga dan lain-lain, dan juga banyak sekali gangguan chat dan telepon penagihan dari leasing ya dan sebagainya. Ini saya cerita, saya mengalami sendiri kira-kira 3 hari yang lalu. Saya lagi sibuk gitu ya, tapi ada satu telepon nomor cantik yang nelpon saya terus gitu ya. Saya tahu kalau biasanya pakai nomor desk phone gitu saya nggak angkat, pasti itu biasanya promosi-promosi. Tapi ini nomor cantik, jadi saya kepo juga pengen ngangkat, tapi saya ngangkat udah siang karena saya ditelepon ini banyak banget. Ternyata dari debt collector, ternyata driver saya yang dulu ya, itu menggunakan satu produk PUJK dan tidak bisa membayar, dan ternyata nama saya mungkin sebagai garantor lah gitu kira-kira. Jadi intinya walaupun produknya itu legal, tapi kalau misalnya masyarakat itu menggunakannya dengan tidak bijak ya, misalnya besar pasak daripada tiang, dan kemudian itu akan menjadi korban juga, dan tidak hanya kena ke dia tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Bahkan seperti tadi saya ceritakan, saya sendiri juga menjadi korban dari collection tersebut. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Utang MB. Kali ini saya banyak banget di tag dari kemarin ya. Bukan saya nggak tahu, begitu saya membahas soal yang saya bilang OJK ngamuk itu kan memang dari salah satu petinggi OJK itu, dari Mbak Kiki ya, yang namanya Predika Widayasari kalau saya nggak salah ya namanya. Itu panggilan ibu itu dari Mbak Kiki, panggilan kesehariannya itu yaitu gitu loh. Dan beliau menyampaikan bahwa nomor dia dijadikan emergency kontak, jadi kontak darurat gitu loh. Dan ini sibuk ini yang pada ngetek-ngetek semuanya, bos OJK dijadikan nomornya sebagai kontak darurat. Saya mau meluruskan sama Anda, dan dari sini kita juga belajar juga bahwasannya ini tembusan langsung kepada OJK. Dari situ dia belajar, kita pun juga belajar gitu loh ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahasnya itu, buat teman-teman semuanya seperti biasa, tinggalkanlah tanda tangan Anda karena Anda sudah masuk di sini. Udah layak apa belum channel ini disupport gitu loh. Kalau memang sudah layak, silahkan disupport dulu dan didukung dulu. Yang mau bergabung juga di grup WhatsApp silahkan ya. Tapi memang satu-satunya jalur Anda untuk bergabung di grup WhatsApp adalah Anda harus menjadi membership di channel ini. Nanti baru Anda mendapatkan akses untuk bergabung di grup WhatsApp ya. Silahkan. Saya mengalami sendiri kira-kira 3 hari yang lalu. Saya lagi sibuk gitu ya, tapi ada satu telepon nomor cantik yang nelpon saya terus gitu ya. Saya tahu kalau biasanya pakai nomor desk phone gitu saya nggak angkat, pasti itu biasanya promosi-promosi. Tapi ini nomor cantik, jadi saya kepo juga pengen ngangkat, tapi saya ngangkat udah siang karena saya ditelepon ini banyak banget. Ternyata dari debt collector, ternyata driver saya yang dulu ya, itu menggunakan satu produk PUJK dan tidak bisa membayar, dan ternyata nama saya mungkin sebagai garantor lah gitu kira-kira. Jadi intinya walaupun produknya itu legal, tapi kalau misalnya masyarakat itu menggunakannya dengan tidak bijak ya, misalnya besar pasak daripada tiang, dan kemudian itu akan menjadi korban juga, dan tidak hanya kena ke dia tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Bahkan seperti tadi saya ceritakan, saya sendiri juga menjadi korban dari collection tersebut. Oke,
Bagaimana? Saya tayangkan videonya sama Anda tadi, kan itu sudah jelas ya kan. Bahwasanya memang benar, dia memang dihubungi oleh salah satu pelaku usaha jasa keuangan. Beliau tidak menyebutkan nama aplikasinya, harusnya kan disebutkan aja ya kan, biar lebih jelas gitu loh. Ya, biar dari aplikasi itu juga mengetahui langsung ternyata yang dia hubungi itu adalah orang yang mengeluarkan izin dari pinjol mereka sendiri. Gitu loh. Dan bagaimana sebenarnya setelah dihubungi itu kan bosnya nggak nyampaikan lagi. Ini berita kan cuma dipelintir-pelintir aja nih supaya judulnya lebih bagus aja gitu loh kan. Kan bos OJK itu di situ kan nggak menyampaikan, dari Mbak Kiki kan nggak nyampein apakah dia ditagih atau bagaimana. Dia cuma menyampaikan dia dijadikan sebagai kontak darurat yang mana sopir dia itu peminjam salah satu PUJK yang ada di Indonesia juga. Cuman itu yang disampaikan. Tapi dari situ kita belajar. Apa yang bisa kita pelajari? Ternyata sekelas OJK sendiri pun tetap tidak pandang bulu oleh debt collector. Apalagi kita yang orang masyarakat biasa gitu. Apa nggak habis kita ditekan? Wih, entahlah ya. Harusnya kan dari sini OJK juga belajar apa yang perlu diperbaiki dari sistem pinjol itu. Jangan OJK hanya menyampaikan, banyak masyarakat yang sengaja tidak mau bayar pinjol. Atau dari Bapak Sarjito menyampaikan Gen Z senang berhutang, tidak mau bayar. Nggak seperti itu Pak konsepnya. Berbagai macam alasan mereka itu tidak mau bayar. Bahkan ini ada yang terbaru juga, saya update juga, salah satu anggota dari kepolisian yang mana dia tidak merasa meminjam tapi ditagih. Ya, nggak jauh beda dengan Mbak Kiki tadi. Dia adalah orang OJK dan nomor dia kebetulan sebagai kontak darurat. Logikanya apa mungkin seorang supir ya dia menjadikan bos dia nomornya sebagai kontak darurat untuk hutang? Kan nggak nyambung. Nggak akan mungkin dia bekerja kok sama orang itu. Yang terjadi apa? Ada sebuah ketakutan. Itu bukan dijadikan sebagai kontak darurat. Yang ada adalah ada pencurian data yang masih dilakukan oleh pinjol legal. Itu sebenarnya yang terjadi. Contoh gini aja. Di antara teman-teman yang nonton saya, hari ini, Anda ini kan semuanya peminjam pinjol. Ya, Anda meminjam pinjol dan tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar, galbay. Saya tanya, pernah nggak Anda menjadikan bos di sebuah perusahaan Anda, ya, atau bos di mana tempat Anda bekerja, Anda jadikan nomornya sebagai kontak darurat? Isi di dalam kolom komentar. Saya rasa sebodoh-bodohnya manusia dia nggak mau melibatkan bos dia yang mana tempat dia mencari makan. Jadi itu asumsi dari debt collector aja sendiri karena dia telah mengambil data dan dia tahu ini adalah nomor yang sangat berpengaruh dari si peminjam sehingga dihubungi. Aturannya OJK menegaskan dari hal itu berkaca dari kejadian yang ada. Ternyata benar nih informasi selama ini yang disampaikan oleh masyarakat. Memang banyak nomor-nomor yang dijadikan sebagai kontak darurat. Asalkan mereka masih menghubungi, selalu disampaikan Anda dijadikan sebagai kontak darurat oleh si A, si B, si C. Padahal nggak mungkin ya kan. Nggak mungkin. Dia yang dia ajukan itu biasanya teman, itu ada-ada aja. Atau misalnya saudara, oke aja. Nomor orang tua, oke aja. Nomor anak. Tapi kalau nomor bos, nomor perusahaan, itu jarang orang yang menjadikan sebagai kontak darurat. Begitu juga dengan salah satu kejadian ini. Salah satu anggota kepolisian yang masih aktif. Yang mana dia tidak merasa minjam, tapi dia ditagih. Ya, kan Anda lihat ini. Bang Medi, saya salah satu subscriber abang, dan ini saya tidak meminjam, tapi saya ditagih. Saya merasa malu bang. Ya, pertanyaan saya, kok bisa sekelas pinjol legal? Ini pinjol legal loh, bukan pinjol ilegal. Kok bisa? Makanya saya selalu menghimbau sama OJK, semua pinjol itu memang layak untuk Anda blokir. Ya, kalau memang Anda tidak mampu untuk merevisi satu persatu, coba diblokir dulu dan masukkan lagi dengan wajah yang baru, dengan seleksi-seleksi yang benar-benar bagus gitu loh. Peninjauan di lapangan itu yang benar-benar akurat. Supaya apa? Pinjaman-pinjaman online yang ada hari ini benar-benar mendapatkan keseimbangan. Si pinjolnya mendapatkan keuntungan, masyarakatnya mendapatkan manfaat. Kalau ini kan enggak. Pinjolnya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, masyarakatnya dimiskinkan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Berarti tidak seimbang. Tapi di datanya OJK selalu beranggapan yang salah itu adalah masyarakat. Ya, sampai di sini teman-teman semuanya paham, yang baru telat bayar, yang baru gagal bayar. Jadi konsepnya,
Apapun yang mau kita laporkan sama OJK, OJK nggak percaya. Bahkan sudah terbukti seperti ini pun, entah apa pergerakan yang sedang mereka lakukan, kita nggak tahu. Yang jelas sepengetahuan saya, OJK selalu menghimbau untuk masyarakat selalu meminjam ke pinjol-pinjol legal. Entah apa untungnya bagi OJK, entah apa manfaatnya pinjol-pinjol legal ini. Ya, OJK sudah berulang kali disampaikan, coba tes dulu, coba uji coba dulu. Kata FPI kemarin, mereka tahu bunga sekian persen itu karena sudah melalui tahap uji coba. Ada beberapa anggota mereka yang sengaja meminjam. Kalau saya sih nggak percaya dengan AFPI sengaja meminjam. Kenapa saya nggak percaya? Karena pimpinan tertinggi dari AFPI sekarang pemilik pinjolnya. Begitu banyak orang-orang pinjol yang masuk ke dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ya kan? Bagian pengurusnya gitu loh. Kalau hanya bagian anggota ya oke-oke aja, karena anggota FPI adalah semua pinjol-pinjol itu. Tapi kayak mana bisa pimpinan dari pinjol, pemilik pinjol menjadi pimpinan tertinggi asosiasi ini? Makanya timbullah kecurigaan masyarakat, tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap asosiasi ini. Sekarang kembali ke OJK. Banyak OJK menerbitkan aturan, tapi entah apa yang sedang direncanakan OJK. Kita nggak tahu, begitu banyak pelanggaran yang terjadi di mana OJK hari ini. Apa yang sedang dilakukan OJK? Apa tindakan OJK untuk mengatasi semua ini? Yang ada hanyalah OJK seakan-akan selalu menyudutkan masyarakat, itu aja. OJK selalu menyalahkan masyarakat, Gen Z senang berutang nggak mau bayar, banyak juga yang sengaja tidak mau bayar. Harusnya OJK kaji di situ. Apa penyebabnya? Kenapa ini? Berarti ada yang gagal dong dengan program yang dibuat oleh OJK ini. Contoh, dengan mengizinkan sebanyak itu pinjaman online. Sejak pinjaman online itu diizinkan, kenapa begitu banyak masalah yang muncul? Dan OJK harusnya berkaca juga dengan program-program dari bank-bank konvensional. Contoh, KUR. Kan nggak ada masalah. KUPEDES. Kan nggak ada masalah. Kenapa begitu sama pinjol? Banyak kali masalahnya. Yang nekat mengakhiri hidup, yang kabur dari rumah, yang nekat melakukan tindakan pidana. Apa ini pemicunya? Bukankah bank konvensional juga lebih besar memberikan pinjaman? Tapi kenapa tidak ada yang seperti itu? Inilah yang tidak dikaji dengan jelas oleh OJK. Atau jangan-jangan OJK yang memiliki pinjol legal ini. Kayak mana ini konsepnya? Saya juga bingung gitu loh. Karena mungkin tidak terlepas pembahasan kita pinjol OJK. Tapi OJK-nya seakan-akan buta, tuli, dan bisu. Mereka nggak mau tahu. OJK itu baru muncul yang saya perhatikan kalau ada kasus-kasus yang viral. Contoh kayak ITB. OJK langsung panggil tuh aplikasinya dari Dana Cita. Begitu Dana Cita menjelaskan, wah ini sudah sesuai nih, ini bunganya sekian, udah OJK-nya diam. Padahal tujuannya jangan dicampur adukan antara pinjol dengan dunia pendidikan. Yang semula biaya pendidikannya itu 1 juta, karena sudah ada campur tangan pinjol menjadi 1.300.000. Itu bukan membantu tapi memberatkan. Kan itu sebenarnya. Tapi OJK malah mengimbau pinjolnya. Karena basic pinjolnya ini adalah arahnya ke pendidikan, ya sudah. Terlepas dari sana ada lagi beritanya. Kan nggak ada. OJK itu munculnya viral, jadi seakan-akan dia cepat tanggap. Dia panggil tuh aplikasinya. Terus apa kelanjutannya lagi? Demo sebanyak itu di ITB, apa keputusannya? Apa yang dia dapatkan? Kan nggak ada. Berarti saya agak meragukan tentang OJK hari ini. Jangan-jangan OJK penggagas pinjol ini semuanya mereka yang memiliki. Atau OJK menumpang satu kaki di dalam pinjol ini. Karena nggak ada pergerakan OJK sama sekali. Itu yang saya pikirkan. Benar nggak dari teman-teman semuanya? Mungkin Anda juga sudah capek kan melaporkan kejadian-kejadian pinjol ke OJK. Contoh, pinjol ini menyebarkan data saya, Pak. Tolong Pak, pinjol ini mengancam saya, mau patahkan tangan anak saya, mengancam saya dan segala macam gitu loh. Mungkin udah capek. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada ditanggapi sama sekali. OJK itu selalu beranggapan yang salah adalah diri Anda. Kenapa meminjam? Kalau memang OJK seperti itu, kenapa masyarakat meminjam? Harusnya kita salahkan OJK juga. Kenapa diizinkan? Kan harus seimbang gitu loh. Jangan masyarakat aja yang disalahkan. Kan dia masyarakat itu yang dia salahkan. Kenapa Anda minjam? Kenapa bisa pinjam sebanyak itu? Harusnya kita balikan pertanyaan itu. Kenapa OJK mengizinkan ini? Kenapa aturan OJK tidak ditaati? Kan seperti itu konsepnya gitu loh. Harusnya OJK itu
memperbaiki sistem-sistem yang gagal ini supaya tidak begitu banyak komplain dari masyarakat. Kita tahu nih perilaku-perilaku yang tidak baik dari masyarakat kita. Harusnya dari pinjolnya kita tekankan, Anda harus hati-hati. Kalau Anda mau memberikan pinjaman terhadap masyarakat, lihat dulu mereka kredit scoringnya seperti apa. Tetapkan dulu layak atau tidaknya. Karena tidak semuanya kesalahan konsumen ini. Kan ada juga kesalahan dari pinjolnya. Kenapa asal memberi pinjaman? Kenapa tidak dinilai dulu nasabahnya? Kalau nasabah apa dia membutuhkan, itu ada celah ya dia ambil. Begitu dia mau membalikan ternyata bunganya luar biasa. Kan mereka tidak tahu dalam hal-hal itu. Kan kita sudah tahu dari mana kekurangan masyarakat Indonesia. Kurang membaca dan kurang memahami. Jangan dijebak mereka dengan hal itu. Benar nggak dari teman-teman semuanya? Dan bagaimana pendapat Anda? Ini saya ambil lagi tema ini karena bos OJK diteror katanya. Dan habis itu ada juga dari salah satu anggota polisi yang diteror juga atau ditagih juga. Dan beliau merasa tidak meminjam gitu loh. Ya kan? Dari mana mereka mendapatkan data-data seperti itu? Ya, silahkan isi pendapat Anda di kolom komentar. Dan mudah-mudahan OJK lebih bijak lagi, lebih selektif lagi, dan bisa memperbaiki sistem yang kacau dan gagal seperti ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.